memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Calon doktor memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua Tim Penguji membuka kembali rapat ujian terbuka program doktor. Rapat ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua Tim Penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara Sukamto, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Setelah dinyatakan lulus, mohon kepada Bapak Sukamto menuju ke ruang transit untuk mengenakan toga. Bapak Sukamto dipersilakan masuk kembali. Terima kasih. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor beserta jajarannya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang saya cintai, Saudara Doktor baru Dr. Sukamto, keluarga pesannya, yang saya hormati para hadirin sekalian, dan juga para pembimbing, pemuji, dan pengelola. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena perkenannya lah kita pada saat ini, siang hari ini, bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menyaksikan Saudara Dr. Sukamto menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan juga sempat menyaksikan bagaimana Saudara Dr. Sukamto agak grogi menjawab pertanyaan dari Dr. Sarto tadi yang di luar dugaannya.
pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Kamto yang telah berhasil menyelesaikan studi S3 di jurusan Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan juga kepada keluarga besar kami juga mengucapkan selamat kepada Bu Kamto, kepada putri-putrinya, dan juga kepada orang tua dan juga mertua yang mengucapkan selamat, dan juga kepada Bapak Rektor kami juga mengucapkan selamat. Siang ini UMJ sudah menambah satu doktor baru, doktor mesin, yang itu jumlahnya di Indonesia tidak banyak. Mudah-mudahan Pak Kamto nanti di UMJ bisa berperan lebih baik lagi. Nah, saya mengenal Pak Kamto itu sejak dia masih mahasiswa S1. Saya pulang dari Perancis tahun 91, saya mengenal Pak Kamto. Kemudian Pak Kamto lulus S1 itu 95, kemudian melanjutkan S2, dia juga bimbingan saya. Kemudian S3 juga, dan juga saya diberi kepercayaan untuk membimbing. Saya mengenal cukup banyak pada diri pribadi Pak Kamto. Pak Kamto ini seorang yang pekerja keras dan sebagai seorang yang agak nekat dalam tanda petik. Dan ini memang salah satu ciri dari entrepreneur. Nah, Pak Kamto ini selain dosen juga menjadi seorang entrepreneur, karena pada saat menempuh S3 itu juga sempat membentuk beberapa perusahaan yang sampai saat ini sudah cukup banyak pekerjaan yang ditangani. Dan saya dengan Pak Kamto juga sering dalam posisi yang berbeda-beda. Kalau di kampus dia sebagai bimbingan saya, tapi kalau di luar itu bisa bermacam-macam. Bisa dia sebagai atasan saya, karena saya juga ngajar di UMJ. Pak Kamto sebagai kader waktu itu. Nah, kemudian juga sebagai teman ngaji, karena kami punya guru spiritual yang sama, tentunya punya ustadz yang sama, yang pada siang hari ini juga sempat hadir. Di sini ada Ustadz Bagus Priyo Suboto yang guru saya dan juga gurunya Pak Kamto. Dan juga kami dalam kegiatan yang sama dalam membina sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang di bawah naungan Yayasan Hidayatullah. Di sini juga ada pimpinan Hidayatullah Sekolah Ustadz Budi. Termasuk ini pemimpin yang lain, Dr. Triagung Rohman dan Dr. Purnomo ini juga aktivis di Hidayatullah. Jadi kami dengan Pak Kamto sering dalam suasana yang berbeda-beda. Nah, kelihatannya Pak Kamto juga jadi memanfaatkan waktu. Kalau konsultasi tidak di kampus. Jadi setiap Rabu kami bilang ngaji bersama-sama, yang paling sering di rumah saya. Itu ngaji Ba'da Maghrib, kemudian dilanjutkan dengan Isya bersama, dan sampai jam 9 atau setengah 10. Peserta pengajian yang lain pulang, Pak Kamto tidak. Keluar sebentar, mengambil dokumen yang ada di mobil, kemudian bimbingan. Jadi bimbingan itu dilaksanakan malam hari dan setiap hari Rabu. Nah, kadang-kadang yang protes istri saya gitu ya. Ini tak sampaikan karena Pak Kamto mau ngurus ini nggak apa-apa. Tapi Pak Kamto itu beri. Oh, kita di rumah. Tapi dengan cara seperti itu kita bisa berikan masukan-masukan, bisa memberikan bimbingan dengan efektif, ya. Dan mestinya alhamdulillah Pak Kamto bisa selesai. Dan sebetulnya kalau Pak Kamto itu tidak nyambi-nyambi gitu ya, itu saya lagi beliau akan selesai dalam waktu 3 tahun.
sehingga banyak yang dikerjakan, tapi itu alhamdulillah sangat bermanfaat bagi perkembangan Pak Kamto juga karir dia nanti di UNJ, sehingga Pak Kamto harus menyelesaikan waktu studi S3 ini lebih dari 6 tahun, tapi itu semua ada buahnya. Dan saya harapkan Pak Kamto setelah ini ritme kinerjanya juga dipertahankan, sehingga insya Allah nanti sekarang sudah lektor ya, kemudian dari tulisan yang kemarin sebagian sudah bisa dipakai untuk naik menjadi lektor kepala, dan nanti ditambah dengan beberapa jurnal, insya Allah tidak sampai 5 tahun sudah berbesar. Dan itu akan tercapai kalau Pak Kamto tetap komitmen ya menjaga kinerja seperti hari ini. Dan Pak Kamto dalam penelitian kemarin dibuat sendiri bersama laboran dan juga rekan-rekan. Pak Kamto ini cukup jeli, jadi pada saat penelitian itu dia juga mengerahkan mahasiswa S1 skripsi baik dari UGM maupun dari UPNJ, kemudian juga beberapa S2, jadi dikerjakan bersama-sama begitu. Jadi dia Pak Kamto baik hati untuk menyelesaikan tugas itu. Para mahasiswa ditaruh dalam suatu tempat begitu, difasilitasi, semuanya tersedia, kemudian berdiskusi bersama-sama. Nah, saya kira itu yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi bangsa, negara, dan juga bagi agama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji prasetya alumni. Panca Prasetya alumni Universitas Gadjah Mada. Kami alumni Universitas Gadjah Mada yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan prasetya bahwa 1. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi moral dan tata susila dalam segala tingkah laku dan perbuatan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami akan senantiasa mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. 3. Kami akan senantiasa bekerja dengan segala kemampuan yang ada secara jujur, penuh pengabdian, dan tanggung jawab. 4. Kami akan senantiasa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, suku, atau golongan. 5. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan alma mater dan guru-guru kami. Semoga Tuhan melindungi kami. Yogyakarta, 27 Februari 2012. Sukamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Sidang, Bapak Promotor, Bapak-bapak Co-Promotor, Bapak-bapak Penguji, dan segenap pimpinan di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang saya hormati, Bapak Rektor, Wakil Rektor,
dekan, wakil dekan, kaprodi, dosen, dan karyawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kami hormati pula. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang berikut dengan jajarannya, pimpinan Stikers Aisyah Yogyakarta, Stikers Surya Global, Stikers Al-Irsyad Cilacap, Stikers Bina Tasikmalaya, pimpinan Universitas Cokro Aminoto, pimpinan Universitas Respati Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, dan segenap kolega kami di perguruan tinggi yang kami hormati, Bapak dan Ibu Kapudi Teknik Mesin se-DIY dan Jawa Tengah yang kami hormati, yang hadir pada hari ini, Ibu Direktur Utama Ibu Yeni dan Bapak Direktur Operasional PT Kogas Pihak Konsultan Jakarta yang khusus hadir pada hari ini dari Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Branch Manager PT TUF Brandland Indonesia Cabang Yogyakarta, Direktur PT Asigrafi, Direktur PT Wastu Matra, Direktur PT Media Perkasa, Direktur CV Karya Mandiri Sejahtera, Direktur CV Eka Mandiri Garmen, dan segenap kolega perusahaan yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan As-Sakinah Pondok Pesantren Hidayatullah, Yayasan Pondok Pesantren Bina Umat Ustadz Mustafa Ismail, Yayasan Darussalam Selokerto, beserta para ustadz dan ustadzah yang kami muliakan, Bapak Ibu Saudara sekalian tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kami, khususnya saya, berhasil menyelesaikan disertasi untuk meraih gelar doktor di jurusan teknik mesin UGM. Dari sisi akademis, kami merasa biasa-biasa saja, seperti yang tadi diungkapkan oleh Prof. Indarto. Kami tidak ada yang istimewa. Jadi betul-betul hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa berdiri di depan majelis sidang terbuka promosi doktor yang sangat terhormat ini. Jika kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengizinkan saya untuk lulus dan meraih gelar tertinggi akademik itu, maka kami merasa sedang memulai perjalanan dan perjuangan yang baru. Doktor bagi kami bukan akhir dari perjalanan intelektual, tetapi justru awal dari perguruan ilmu pengetahuan yang nanti akan berakhir ketika nafas itu sudah tidak berhembus. Hari ini adalah hari pertama bagi kami untuk berkarya setelah menyandang gelar doktor. Maksud saya insya Allah sudah siap, Pak Dasron Hamid, Pak Rektor, untuk kembali ke UMI dan menerima tugas-tugas dari Bapak. Kami merasa tidak ada yang istimewa juga di dalam perjalanan hidup kami hingga hari ini. Jika kemudian kami meminta bantuan Saudara Dr. Subhan Afidi untuk menuliskannya di dalam sebuah buku biografi yang saat ini mungkin sudah berada di dalam kembang tangan Bapak Ibu sekalian, tak lebih dari keinginan kami sekeluarga ingin berbagi bagi anak cucu kami kelak. Siapa tahu mereka bisa mengambil manfaatnya. Kami tergugah oleh perkataan Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwa kematian itu ibaratkan sebuah pintu yang setiap orang pasti akan melewatinya. Tidak ada orang yang tidak akan melewati pintu yang disebut dengan pintu kematian. Dan ketika Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ikatlah ilmu dengan menuliskannya, maka kami pun ingin meninggalkan jejak untuk anak cucu kami kelak agar mereka tidak kehilangan sejarah lemaknya atau kakeknya. Anak-anak kami belum tentu tahu kisah bapaknya ini, karena terus terang kami juga belum pernah bercerita secara detail kepada mereka
mereka. Siapa tahu dengan membaca kisah-kisah bapaknya ini, kemudian mereka menjadi tekun di dalam belajar, tidak malas, mempunyai karakter pejuang, sedikit ada penting nekat itu, tidak mudah menyerah itu, dan mempunyai orientasi hidup yang jelas, yaitu hanya untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian ada orang lain yang membacanya kemudian ikut mendapatkan inspirasi, tentu saja kami keluarga sangat berbahagia. Selesainya disertasi, kemudian berlangsungnya ujian terbuka promosi doktor ini, dan tentu saja terbitnya buku biografi kami itu telah melibatkan banyak pihak yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Untuk itu, perkenankan kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan segenap pimpinan Universitas Gadjah Mada, Rektor dan segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dekan dan pengelola program Pasca Sarjana Fakultas Teknik, Ketua Jurusan dan pengelola S3 program Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, yang mereka semuanya telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk menjalankan studi program doktor ini. Selain itu, tentu saja kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Indarto DIA yang berkenan menjadi pembimbing utama kami dalam penulisan disertasi ini. Beliau telah mengajarkan tentang kearifan di dalam arti yang sesungguhnya kepada kami.